Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dengan Bung Ayus di acara pelaku usaha UKM dan UMKM Komunaika Digital. Dan saat ini tepatnya saya berada di kota Ciamis, emang di Kabupaten Ciamis, Jalan Sudirman. Dan pada saat ini narasumber kami adalah pelaku usaha UKM dan UMKM Saroja Teteh dan Sale Pisang, dan juga berbagai jenis makanan produk UKM Ciamis. Dan tempat ini merupakan sentral namanya ya, base camp, bukan lighter campnya. Selebihnya ya. Jadi persimpangan saja. Persimpangan. Dan Mbak Yuri ini adalah salah satu mentornya para pelaku usaha UKM dan UMKM. Dan pada kesempatan ini kita mau berbincang-bincang tentang perjalanan proses awal menjalankan usaha di bidang produksi, berarti ya, maksudnya emangnya Ya. Produksi makanan daerah, ciri khas daerah. Itu kan dari proses awal sampai dengan perjalanan prosesnya, gitu kan, pengalamannya, dan juga ekspektasi yang sudah sampai dan harapan ke depan di saat pelaku usaha UKM dan UMKM memasuki proses digitalisasi, gitu kan.
Dan mudah-mudahan hasil dari wawancara kami dengan Mr. Bapak Yuri, Pak Yuri, Kang Yuri, ya, itu bisa memberikan positif ya, inspirasi dan yang lainnya, gitu kan, dari pembicaraan dengan Kang Yuri. Jawab aja. Ya, tanya saya jawab. Itu mungkin Kang Yuri, gimana mungkin perjalanan proses awal ya, gitu kan, sampai dengan sekarang yang sudah tumbuhnya dan berkembang gitu kan dalam menjalankan usaha. Semangat, kalian kita mau pemirsa. Terima kasih sahabat YouTuber Bas Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ya saya mewakili para pelaku usaha di mana kondisi saat ini ya terkendala dengan COVID dan PPKM yang berkelanjutan. Kita tetap tetap jalan menjaga konsistensi ya. Betul. Menjaga konsistensi usaha karena bagaimanapun ini salah satu keran yang harus kita pertahankan. Iya betul. Yang namanya pelaku usaha itu memang siap dengan resiko. Resiko pertama yaitu pemasaran. Pada saat PPKM pemasaran tidak jalan untuk offline, kita harus smart balik ke online. Digitalisasi yang betul. Secara proses emang untuk digitalisasi market, pelaku UMKM di Ciamis itu hanya segelintir pelaku usaha saja yang sanggup dan bisa memasarkan produk online. Selebihnya hanya terpaku di offline. Dan itu pun dibantu para mentor. Bahkan mungkin di Ciamis ada beberapa namanya seperti inilah pendamping dan sampai hari ini masih berjalan. Pendamping dari ya kementerian, koperasi, lalu pendamping UMKM juara, dan yang satu lagi pendamping one product one pesantren yang sedang berjalan. Dan alhamdulillah walaupun di 2018-19 saya sempat menjadi pendamping DAK kementerian, selanjutnya menjadi pendamping UMKM juara, cukup ekspektasinya cukup ya. Buat saya pribadi itu cukup lah. Dan saya memberi kesempatan kepada para pelaku usaha yang selanjutnya, yang masih milenial untuk bisa memberikan generasi jelas, lalu kontribusinya juga harus betul-betul terlihat. Dan alhamdulillah sampai saat ini beberapa pendamping bisa menelurkan atau menumbuhkan beberapa pelaku usaha yang tadinya buta untuk pemasaran online, sekarang sudah mulai bergerak ya. Betul. Nah sekarang kembali ke awal mula Saroja Teteh dan Salenta. Iya. Untuk tahap awal tempo hari itu kita sempat event ke Bandung. Pada saat ada acara di provinsi dari dinas dinas koperasi usaha kecil. Karena di sana ada tempo hari itu wakil gubernur Kang Dede Yusuf. Nah pada saat produk yang saya bawa itu beliau sangat respon. Dan pada saat di review makanan-makanan khas Ciamis itu ternyata betul-betul bisa ada etnik dibanding kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah tempo hari produk kami ya saya pribadi dan sebetulnya untuk pengelolaan produksi itu istri ternyata secara kualitas pakai untuk Sarojanya. Dan mungkin yang lebih mencolok itu khasnya itu Saroja itu crunchy, tidak menusuk gusi. Bahkan yang giginya habis juga pada saat makan Saroja Teteh itu nikmat saja. Kurang pisan berarti ya. Di mood juga langsung bisa langsung dimakan ya. Nah saya di perjalanan 2014 masuk 2016 kita sering melakukan atau sering
mengikuti event-event ya. Betul, luar kota, provinsi, lalu pusat. 2016 kebetulan produk kami Saroja Tete dan Sale Akan. Dulu belum Sale Akan, masih Sale Tete. Berarti untuk meningkatkan brand value itu sebelumnya gitu ya, itu hanya mengandalkan dari baik event-eventnya gitu kan, dari daerah ke daerah ya. Kita itu tetap senangnya event-event pameran, event-event promo. Iya. Walaupun di satu sisi dinas itu lebih menitik beratkan promosinya. Iya. Tapi semenjak para pelaku usaha dilibatkan untuk mengikuti event, nah dari situ muncul untuk bisa menjual. Nah semenjak 2014 sampai sebelum wabah, alhamdulillah produk UMKM Ciamis selalu yang nomor wahid lah ya, intinya bisa katakan kualitas kalau penjualan paling terus terdepan paling besar lah. Ciamis atau skup Jawa Barat. Maka mewakili berarti mewakili. Ya karena bagaimanapun produk unggulan Ciamis itu sebetulnya lebih ke Galeno betul. Galeno itu betul-betul etnik lah. Cuma generasi milenial sekarang harus diarahkan edukasi. Pemahaman lah yang betul. Sementara untuk Galeno sendiri kan sekarang sudah mulai fokus dibuat varian campur, varian coklat, strawberry, dibuat kemasan ice cream lah. Sudah teksturnya udah lebih ke modernisasi ya. Gitu kan. Cuma tetap untuk orang-orang tua itu senangnya itu Galeno yang original. Kelapanya, bahan baku kelapa. Nah seri perjalanan itu tempoh hari 2014-16 kita ditunjuk sama Bank Indonesia untuk mengikuti seleksi ya? Dari 200 pelaku usaha se-Priangan Timur. Sering waktu kita masuk nominasi dari 200, 100, 50, 20 dan 10 besar. Alhamdulillah 2016 itu pas event di mana, Mas? Di KTP atau di Bandung? Event di Tasik. Pada saat kita dilibatkan sama dinas, ternyata kita betul-betul menarik lah. Iya. Sehingga pihak BI pun pengen mereferensikan produk kami ke pusat BI dan cabang yang ada di Bandung. Nah di 2018 kita membuat branding lagi Sale Akan, karena di satu sisi istri saya memproduksi Saroja. Saya banyak pertanyaan, ini kenapa pendamping pelaku usaha tapi tidak punya produk? Saya bilang, saya hanya sebatas pemasaran. Tapi karena gengsi, saya pun akhirnya nge-brand Sale Akan Yuri. Bisa disingkat SEI, katakan. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini produk yang bisa diberdayakan itu hanya Sale. Karena kalau Saroja itu pertama bahan baku udah ada di pasar. Iya, salenya banyak bener. Yang bulat. Ini ya. Misalnya. Dan yang paling dominan bisa diberdayakan itu hanya bahan baku dari olahan pisang. Iya. Itu Sale. Bahan bakunya ya. Bahan baku. Nah, saya pun mengambil bahan baku Sale itu dari Sale Ambon. Pertama khasnya itu manis dari dalam pisangnya, rasanya itu legit lah. Dan alhamdulillah pada saat pemberdayaan saya melibatkan wanita atau ibu-ibu yang sudah tua, gadis-gadis tua itu terletak di Cirebon. Sampai hari ini alhamdulillah konsisten untuk menjemur babangi Sale dari olahan pisang mentah, dijemur selama seminggu, akhirnya jadi babangi Sale. Jadi prosesnya seminggu. Itu pun kalau panas mataharinya full. Kalau di asap itu kadang-kadang kualitas baunya kurang, ya kualitas beda lah. Mungkin di 2018 sampai hari ini alhamdulillah kita masih konsisten tetap di jalur pensiun planner. Karena saya pensiun dini, istri pensiun dini, akhirnya kita berkolaborasi untuk bisa mengembangkan saya. Karena bagaimanapun yang namanya usaha itu ibarat, apalagi suami istri itu ibarat sayap burung. Kalau salah satu pincang nggak akan bisa terbang. Nah konsep saya itu, target itu bisa
bisa terbang tinggi dan mencapai harga. Kalau pas itu semua, kita ikhtiar Bang Ayu. Ya makanya apa nih kan simpulin tadi ya, namanya yang kayak gimana paling utamanya silaturahmi dari ulama harus eratnya silaturahmi dan duluan. Kedua pentingnya mengkomunikasikan tentunya untuk para pelaku usaha dan para pelaku UMKM untuk memfasilitasi di bidang digitalisasi. Kebetulan fasilitasnya kita siap. Jadi ke depan harapan kami bisa mensupport khususnya di bidang distribusi ya, karena emang selama kali saya ada memantau emang salah satu sektor yang memang harus dibetulkan itu adalah distribusi. Setuju kan nanti kolaborasi lah kan ya dengan para pelaku usaha UMKM dan nanti kita bentuk komunitas yang nanti akan disupport sama mentok ya yang di bawah PBD itu bisa mendorong gitu kan para pelaku UKM itu dengan komunitas ya gitu kan. Jadi yang dibutuhkan yaitu adalah nanti kecepatan dalam segala sektor gitu kan ya, terutama untuk dari kami sendiri itu nanti digitalisasinya itu akan terus di-brand gitu juga gitu kan, supaya bisa masuk di pasar yang lebih luas. Kalau masuk di pasar yang lebih luasan otomatis potensi untuk tingkat rasio juga kan drop kan naik gitu kan. Jadi nanti itu yang menjadi tugas saya nanti gitu untuk digitalnya gitu kan, sambil mensupport untuk masalah managing business unitnya di komunitas tersebut gitu kan. Itu nanti sambil berkumpul ya kan, kita sambil setup untuk membicarakan perihal tentang estimasi pencapaian yang akan dicapai di bidang distribusi tentunya gitu kan. Nanti kita dari sektor lain ya kita nanti saling support gitu kan untuk menyeimbangkan ya. Harapannya nanti di era digitalisasi itu ya sudah ada progres perubahan di tahun 2022 lah minimal gitu kan, mulai berkembang gitu kan. Itu gitu kan. Jadi nanti setelah live ini tentangnya selanjutnya itu nanti dengan para anggota gitu kan, sambil langsung secara live jadi membicarakan tentang estimasi untuk meningkatkan impossible installment ya, impossible income rasionya gitu kan, biar meningkat otomatis kan target achievementnya harus disimulasikan nanti bareng-bareng. Nah itu kan nanti jadi komitmen itu kan, jadi bahan untuk estimasi nanti. Dan makanya dengan ini kan konsep baru yang jelas itu kan, nanti mudah-mudahan bisa mempercepat dalam segala sektor gitu kan. Dan UMKM walaupun memasuki di masa pandemi gitu kan, karena emang rata-rata itu semua ada ini kan ya gitu kan, memasuki di masa kondisi kondisional saat ini. Nah, dengan digitalisasi yang minimal kan terus gitu kan untuk mendistribusikannya bisa potensinya lah minimal ya, kan? Potensinya bisa terus bertambah gitu kan, dan bisa hidup dari gitu mas gitu kan, itu jadi berkolaborasi ya kan. Jadi tetap intinya satu bom ya, sinergi ABCG one to one seperti dulu asosiasi atau ABCGM. A-nya itu asosiasi itu, B-nya itu bisnis. Kita terus mencari para pebisnis. Betul, associate bisnis ya. Cek pasar pinter dong Pak. Iya. Lalu C-nya ABCGM. C-nya itu lebih ke apa? Mungkin
G-nya government, pemerintahan, ya, itu kita harus dijalin. Lalu M-nya itu manajerial. C-nya itu komunitas. Jadi kita lima poin itu harus dipegang. Karena apabila kita mempunyai konsep tersebut, dan kita komunitasnya ada, lalu asosiasinya ada, akademisinya ada, gitu. Secara managing bisnis unitnya. Itu maka kita tidak akan mungkin oleng. Tapi kita akan selalu dipantau, kita akan selalu perhatikan, dan kita akan bertumbuh. Ya, karena kan kontrol daily, bukan weekly, up to date, gitu kan, itu kan jalan. Betul. Nah, secara konsep apa yang dipegang Bung Ayu selama ini konsep market banking itu udah. Ya mudah-mudahan nanti kan di business development programnya itu kan bisa menghasilkan managing business unit yang bisa menghasilkan net profit after tax-nya itu positif, Mas. Ya. Eta mah tengah tiap itu mah. Cek dulu cepat dulu gitu. Itu. Jadi pemirsa nanti dengan berkolaborasi yang mudah-mudahan dengan para pelaku UKM gitu kan, untuk pemahaman tentang digitalisasi yang selama ini kan untuk literasi, untuk pemahaman tentang digitalisasi itu kan perlu diedukasi ya. Dan nanti mudah-mudahan nanti komunitasnya akan duit gitu kan, karena emang yang modernisasi ini ya mentoring. Amin. Bisa Kak dulu ini. Nanti gimana Pak? Buat CEO Cenap. Nah, CEO dan tim. Bis. Jadi untuk para pelaku UMKM Ciamis, mohon segera merapat di komunitas. Gitu. Bagaimanapun kita tetap kita mau tumbuh, kita mau berjuang bareng. Ayo. Ya, gitu. Kita majukan para pelaku usaha UMKM di Ciamis semua sektor. Iya. Insya Allah terbuka lah. Selama ini saya tidak akan soal. Cuma sekarang berhubung ini owner atau CEO Bas tetap pengen sharing, edukasi, oke, saya terbuka. Dan tolong para pelaku UMKM Ciamis segera merapat untuk bisa masuk komunitas, untuk bisa mendapat pinjaman dari Kementerian Koperasi berupa LPDB. Dan mudah-mudahan bisa disinergikan dengan pemberdayaannya. Nah, betul Mas. Ini juga satu kehormatannya, gitu kan, bisa ketemu sama mentornya, pemirsa, gitu kan. Di Priangan atau semua beli lah sama Bandungnya. Dan mudah-mudahan para rekan-rekan yang di luhur benar-benar pada mendengar mami. Sama tim yang pernah satu tim dengan kami, ayo kita sama-sama memberikan pemahaman, memberikan edukasi dengan konsep satu, Pak Irunas dan Pak Uli, menjadi kebaikan buat banyak orang, atau sebagian banyak orang. Ayo kita bareng-bareng. Insya Allah akan menjadi, kalau misalnya kita lelah, akan menjadi lila. Itu aja. Karena ya pelaku UMKM itu justru kan porsi orang itu kan lebih banyak gitu kan. Jadi kalau kita gabungkan, kita kuatkan, kita justru bisa justru itu menghasilkan income yang lebih untuk kontribusi, untuk distribusi secara ekspor, tetap pemberdayaan pelaku usaha yang ada itu harus benar-benar bersinergi, harus benar-benar kompak, jangan merasa saya kualitas paling bagus, tapi ayo sama-sama dengan brand satu, tapi kita memberikan kontribusi buat pertumbuhan usaha yang jadi visinya itu one gate system. Betul. Kata orang pintar ya. Betul. Jadi tidak akan banyak manta-rantai lagi gitu kan, yang membuat konsentrasi dan fokus ke achievement tidak tercapai target. Yang penting kita bisa memprogreskan income pribadi, sebenarnya dompet pribadi, dompet daerah namanya, sama dompet pemerintah kan tumbuh kan. Ya minimal pemerintah kabupaten pun merasa terbantu. Karena ini pemberdayaan, karena bagaimanapun memberi lapangan pekerjaan baru. Itu. Nah itu. Mudah-mudahan para pemangku jabatan yang ada di kota kabupaten, khususnya Ciamis umum Jawa Barat, tolong bantu para pelaku UMKM dengan transparan. Itu aja. Maintain lah. Itu. Kalau ini makan kita sudah bersaling support lah. Kita lihatkan aja ekspektasi. Dan agak progres minimal buat profit domestik dulu lah. Lagi buat para pekerja
tim yang dulu masih bekerja, tolong kita lebih baik hidup di sungai daripada di akuarium kalau ibaratkan ikan. Karena bagaimanapun kita hidup di sungai itu semua makan itu termakan. Semua penghasilan pun dapat. Tapi kalau akuarium kita masih diberi, masih di alas, masih ya tergantung lah. Makanya tolong menjadi secepatnya menjadi pensiun planner itu aja. Entrepreneur. Pensiun langsung jadi pengusaha. Oke, selanjutnya mau kira-kira apa lagi nih yang harus saya paparkan? Ya itu Mang, gitu kan. Untuk ini paling untuk menjaga eksistensi, gitu kan. Karena kan emang perjalanan kan Kang Yuri udah cukup panjang ya, gitu kan. Dulu kan kita ya ini mah cerita lah ya. Kan sampingnya gitu kan. Udah sampai berapa periode ya. Ini Bung Oping langsung melihat nih. Hikmah Bung Oping. Ketemu dengan Bob Ayus. Tim hikmah. Jadi untuk mempertahankan gitu kan, karena kan saya ya inilah gitu kan sangat apresiasi sekali ya Kang Yuri gitu kan, karena kan ya itu gitu kan setelah kan kebetulan setelah ya kita hijrahnya merenang dari konvensional ke mikronya dulu aman ke pelaku usaha, menurut saya berkecimpung di mikro kan gitu. Itu kan jarang yang emang bisa mempertahankan eksistensi yang panjang. Nah itu mungkin kunci untuk bisa mempertahankan eksistensi gitu kan. Karena saya rasa bukan hanya walking investment saja gitu, yang berlapis, tapi kan ada hal-hal yang memang bisa disaringkan lah memang kan gitu kan. Wah, khususnya para pelaku usaha gitu kan. Jadi untuk mempertahankan eksistensinya itu seperti apa? Ada konsep-konsep secara mungkin secara tradisional ya gitu kan, kayak event dan penjualan selling ke distribusi gitu kan. Nah itu mungkin teknik relationship building yang dipertahankan itu seperti itu maka. Soalnya bagaimanapun kondisi pandemi sekarang dia sangat berpengaruh. Betul. Dulu pada saat kami berjalan itu sampai 100 outlet Jawa Barat kita terisi. Sejak pandemi hanya tinggal kurang lebih 30 outlet saja. Itu pun kita produksi sesuai permintaan outlet. Iya, betul. Makan habis, order. Dulu kita selalu stok barang, stok ayo. Sekarang makanan. Karena kita tidak mau bersandat kepada pemerintah terus berupa bansos atau apa, tidak. Lebih baik kita hidup bertumbuh sendiri dengan profesional yang ada. Jadi mempertahankan eksistensinya berarti tadi mendongkrak hubungan berarti kan relationship. Sinergitas itu salah satu cara untuk bisa membuka. Cuman kan persoalannya kalau secara tradisional namanya itu kan di pelaku usaha itu kan tidak semua mempunyai yang kata orang lain mah gitu kan, bukan kata saya, skill yang namanya. Seorang pemain bola itu tidak semua mempunyai skill relationship building yang bisa memberikan meyakinkan ke seseorang gitu kan. Ya, makanya kan itu luar biasa gitu kan. Nah, ya itu yang terjadi kan seperti itu. Makanya ya mudah-mudahan lah nanti di digitalisasi ini kan tidak membutuhkan tidak harus semuanya dilakukan secara edukatif. Jadi nanti mungkin yang melakukan edukasinya yang betul-betul di digitalisasinya secara keseluruhan global. Ya, jadi kan bahwa efeknya nanti kan eksistensinya bisa bertahan. Hanya beliau ini orang yang profesional dan hijrah. Kalau kata Ustadz Ebil itu, namun tak ini iradi. Kenapa? Iya siap. Itu enak lah, enggak mau itu. Itu Kang Yuri. Jadi ya itulah gitu kan, luar biasa gitu kan. Nah mudah-mudahan lah nanti ya dengan hidupnya komunitas di pelaku UMKM dengan mungkin nanti berkolaborasi dengan konsep digitalisasi itu bisa potensi meningkatkan, bisa lebih besar, lebih luas, dan terus
para pelaku juga gitu kan, nanti dengan tim nanti kan komunitas Kang Yuri gitu kan, itu nanti bisa spiritnya ya gitu kan, lebih ngadobol jadi 3 lapis jadi 200% gitu speednya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Anjada wajada. Iya. Kata CEO ceramah. Apalagi kan sekarang secara processingnya gitu kan, dari support dari Kementerian Koperasi juga kan memberikan birokrasi yang mudah gitu kan, dengan komunitas direct tanpa sulit lagi untuk hal birokrasi. Iya. Gitu ya. Itu mungkin Kang Yuri. Siap. Manawi ada lagi advice masukan buat para pelaku usaha Mungkin yang terakhir gitu kan. Masukan buat para pelaku UMKM yang dijamin. Tolong tetap motivasi, semangatnya tetap sedang positif merenya, positif thinking, tetap mindset yang ada dalam pikiran itu selalu positif, positif thinkingnya insya Allah. Walaupun itu dengan kompetitor, kita berkompetisi, tapi tetap berjuang besar. Bagaimanapun orang untuk menuju sukses itu tetap yang nilai itu value, nilainya. Value betul. Seorang sukses tidak dikatakan sukses apabila tidak mempunyai value. Tapi dengan value seseorang bisa dikatakan sukses. Karena sukses itu target dan tidak semua orang mempunyai keberhasilan dan kesuksesan. Itu aja boleh. Ya. Intinya poinnya ya. Jadi yang nanti akan dikolaborasikan managing decision itu, yaitu jawabannya Pak. Betul. Value nilai ke depan. Ya. Itu mudah-mudahan di konsep birunya bahwa itu mungkin hatur nuhun Kang Yuri ya, sami-sami. Mudah-mudahan nanti tinggal menyiapkan untuk secara live, secara timnya gitu kan, nanti kita mulai ke managing business unit, dari kita bikin estimasi numbers gitu kan, dalam 1 kuartal gitu kan, untuk bisa diseimbangkan ya, untuk pencapaiannya, karena nanti itu akan menjadi bahan untuk memperhitungkan working investment gitu kan, yang akan mendorong nantinya untuk mengejar ekspektasi yang sudah di-assessmentkan nanti secara tim ya. Itu mungkin hatur nuhun. Siap. Sampai Pak Pangdeke panginten di tim gitu kan. Siap, Bu. Semakin banyak ya itu akan semakin bagus, karena nanti kalau semakin banyak potensinya juga semakin besar. Dan target saya mungkin tahap awal rekrutmen dan legalitas saja yang itu supaya bisa betul-betul ke depan membantu lebih baik. Itu aja mungkin hatur nuhun buat Kang Yuri, salah satu mentornya UMKM luar biasa gitu kan. Biasa di luar. Karena setiap dan yang lainnya itu sudah tidak asing lagi. Senang. Itu aja. Hatur nuhun pemirsa, salam buat rekan-rekan yang ada di sana dan di sini. Yang ada di antara ini Sunda dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.